Bayangkan, di tengah teriknya gurun pasir, ada seorang laki-laki yang tak pernah goyah hatinya. Wajahnya penuh cahaya, langkahnya mantap, dan setiap detak jantungnya dipenuhi dengan satu hal, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dialah lelaki yang ketika semua orang meragukan, justru ia mengucapkan, "Sadaqatah ya Rasulullah." Engkau benar, wahai Rasulullah. Dialah yang pertama kali membenarkan, yang pertama kali percaya, yang pertama kali berdiri di sisi Nabi ketika dunia menolak. Namanya diabadikan dalam sejarah sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Dialah Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, yang setia mendampingi sejak awal risalah hingga detik-detik terakhir hidup Rasulullah. Hari ini, mari kita menyelami kisah hidupnya, bukan sekedar biografi, tapi perjalanan penuh makna tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan, iman yang teguh, kemurahan hati yang tanpa batas, dan kepemimpinan yang menggetarkan hati. Langit Mekah malam itu terasa mencekam. Kaum Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, merencanakan pembunuhan terhadap seorang lelaki yang telah mengubah wajah kota mereka, Muhammad SAW. Allah mewahyukan kepada nabinya untuk berhijrah, dan siapa pertama kali diminta mendampinginya? Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan suasana itu. Rumah-rumah ditutup rapat, suara-suara samar terdengar, dan para algojo Quraisy mengepung rumah Nabi. Di saat genting itu, Abu Bakar datang dengan dada lapang. Dengan penuh semangat, ia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku menyertaimu." Air mata kebahagiaan menetes di wajahnya. Bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena merasa terhormat, dipilih sebagai teman perjalanan hijrah, perjalanan penuh bahaya yang mempertaruhkan nyawa. Ketika mereka berdua bersembunyi di dalam gua Sur, langkah-langkah para pengejar terdengar jelas di mulut gua. Abu Bakar berbisik dengan cemas, "Ya Rasulullah, seandainya mereka menundukkan kepala, mereka pasti melihat kita." Tapi Rasulullah menjawab dengan tenang, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang, sementara Allah adalah yang ketiga dari mereka?" Dari ucapan itu menenangkan hatinya. Inilah momen yang kemudian diabadikan Allah dalam Al-Quran. "Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika dia berkata kepada temannya, 'Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.'" Quran Surah At-Taubah ayat 40. Sejak awal, Abu Bakar bukan sekedar sahabat. Ia adalah penopang, penghibur, dan pelindung Nabi. Ia menjadikan seluruh hidupnya sebagai saksi bahwa kesetiaan sejati lahir dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Waktu bergulir. Nabi Muhammad SAW wafat, dan seluruh Madinah diliputi duka mendalam. Para sahabat kehilangan arah. Umar bin Khattab yang terkenal tegas bahkan menghunus pedang sambil berkata, "Siapapun yang mengatakan Muhammad telah wafat, aku akan penggal lehernya." Dalam suasana kacau itu, berdirilah Abu Bakar. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu ia membacakan firman Allah, "Muhammad hanyalah seorang Rasul,
Sungguh, telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran, ayat 144. Kata-kata itu menyadarkan seluruh kaum muslimin. Hati yang guncang kembali teguh, air mata berubah menjadi keteguhan iman. Abu Bakar lalu dipilih sebagai khalifah pertama. Tugasnya sangat berat, menjaga umat yang baru saja kehilangan nabi. Banyak suku Arab yang murtad, ada yang enggan membayar zakat, ada pula nabi-nabi palsu yang bermunculan. Namun Abu Bakar berdiri tegar. Ia berkata tegas, "Demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan seutas tali yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka." Keputusannya keras, tapi itulah yang menjaga Islam tetap kokoh. Dari tangannya, persatuan umat kembali terjalin. Dari kebijaksanaannya, benih khalifah Islam tumbuh dan berkembang. Apa yang membuat Abu Bakar begitu istimewa? Bukan kekayaan semata, bukan pula kedudukan, tapi ketekunan imannya. Ia adalah orang yang sejak awal tidak pernah ragu dengan kebenaran Islam. Ketika Nabi Isra Mi'raj dan banyak orang menolak kepercayaannya, Abu Bakar justru berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku membenarkannya." Itulah mengapa ia diberi gelar As-Siddiq. Hatinya tak pernah goyah, meski logika manusia sulit menerima. Bahkan dalam ibadah sehari-hari, ia selalu mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Dalam sholat, tangisnya mudah pecah. Dalam tilawah, suaranya penuh getaran. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi seorang hamba Allah yang rendah hati, penuh rasa takut kepada Allah. Ketekunan imannya menjadikannya teladan. Ia bukan hanya memimpin dengan pedang, tetapi dengan hati yang selalu terikat kepada Allah. Ada satu sifat yang membuat Abu Bakar begitu berbeda, kedermawanannya tanpa batas. Dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Umar bin Khattab datang dengan separuh hartanya, merasa yakin telah melakukan yang terbaik. Tapi Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Dengan tenang ia menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka, Allah dan Rasul-Nya." Inilah bukti ketulusan. Ia memberi, bukan untuk dipuji. Ia berkorban, bukan untuk dikenang. Ia tahu bahwa segala yang dimiliki hanyalah titipan Allah. Kedermawanan Abu Bakar bukan hanya soal harta, tapi juga jiwa dan waktunya. Ia mengorbankan seluruh hidupnya untuk Islam. Hingga akhirnya, dunia mengenalnya bukan sebagai orang kaya, tetapi sebagai orang yang benar-benar ikhlas. Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan dunia dengan warisan yang tak ternilai. Kesetiaan, iman, kepemimpinan, dan kedermawanannya. Ia bukan hanya seorang sahabat Nabi. Ia adalah contoh bagaimana manusia bisa mengabadikan seluruh hidupnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Ini pertanyaannya kembali kepada kita. Sudahkah kita setia kepada Allah dan Rasul-Nya? Sebagaimana Abu Bakar setia. Sudahkah kita menegakkan iman yang kokoh, meski dunia mengguncang keyakinan kita? Sudahkah kita berderma, memberi tanpa pamrih, seperti Abu Bakar yang menyerahkan seluruh hartanya? Sejarah bukan sekadar kisah untuk diceritakan. Sejarah adalah cermin. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah bayangan terang yang mengingatkan kita bahwa iman sejati butuh kesetiaan, pengorbanan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Maka, mari kita renungkan,
Jika Abu Bakar hidup di zaman ini, akankah ia melihat kita sebagai umat yang setia, ataukah sebagai umat yang mulai melupakan perjuangan?